Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianti, NPM 22071019B dari ITBA DCC PSDKU Pringsewu. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Millennial Data Mining di Era Revolusi Industri 4.0 dan Key Teknologi. Era Industri 4.0 merupakan revolusi digital yang dicirikan oleh perpaduan teknologi yang menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Integrasi antara dunia online dengan dunia industri untuk meningkatkan efisiensi nilai proses industri, revolusi digital yang menjembatani manusia dengan dunia cyber. Ciri-ciri revolusi industri 4.0 yang pertama ada kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, khususnya kecerdasan buatan, robot, blockchain, teknologi nano, komputer kuantum, bioteknologi, Internet of Things, percetakan 3D, dan kendaraan tanpa awak. Yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi, dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya dalam proses produksi tetapi di seluruh rantai industri sehingga melahirkan model bisnis baru dengan basis digital. Masalah eksplorasi data, ukuran data yang selalu mengalir pada jaringan komputer dan menghasilkan jumlah data yang sangat besar bahkan mencapai terabyte atau petabyte, sama dengan 1 juta gigabyte. Kebutuhan untuk berkompetisi dengan strategi yang tepat menjadi lebih tinggi. Beberapa kegiatan manusia yang memproduksi data, yang pertama mengakses World Wide Web atau log kunjungan web, yang kedua riset skills dan engineering atau akuisisi data dalam penelitian seperti astronomi kesehatan yang menghasilkan rekam medis dan lain-lain. Transaksi penjualan, baik transaksi penjualan online maupun transaksi penjualan di supermarket, transaksi perbankan dan kartu kredit, dan sebagainya. Pertumbuhan data di astronomi menurut Sloan Digital Sky Survey, besar data yang dihasilkan setiap malamnya adalah 200 GB yang merupakan data fotometrik berupa bintang, galaksi, dan lain-lain. Kemudian ada Light Synopsis Telescope Child 2016 akan mendapatkan data 140 terabyte setiap 5 hari. Datanya Tsunami Data Mobile Electronic Market ada for mobile phone 150 million tablet, 200 million is global net shipment. Web and social network generation amount of data. Google process 100 PB per day. Ada Facebook has, ada YouTube has. Kemudian perubahan kultur dan perilaku budaya di 2016 internet per menit ya, ada 2017 juga. Ini untuk per menitnya. Mengapa melakukan data mining? Jadi dilihat dari sudut pandang komersil. Yang pertama ada data overload. Itu ada web data, e-commerce, e-banking, grocery store, bank kredit, card transaction. Kemudian teknologi komputer menjadi lebih mudah dan powerful. Tekanan kompetisi semakin kuat dalam bisnis, dalam dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Contohnya bisa di customer relationship management. Kemudian mengapa melakukan data mining? Jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, data dikumpulkan dan disimpan dengan kecepatan tinggi, giga per hour. Remote sensor pada satelit, data spasial dalam JIS, simulasi keilmuan. Kemudian yang kedua ada teknologi tradisional, tidak mampu melakukan analisis data yang berukuran besar. Yang kemudian ada data mining membantu keilmuan dalam klasifikasi dan segmentasi data. Ada pemodelan, clustering. Kemudian apa itu data mining? Jadi ada namanya himpunan data. Himpunan data itu bisa
Nextnya ada metode data mining, kemudian ada pengetahuan. Pengertian data mining tersendiri yaitu disiplin ilmu mengolah himpunan data yang sangat besar menjadi suatu pengetahuan, rumus, pola, sehingga nanti dapat dimanfaatkan manusia untuk memprediksi kejadian ke depan dari kehidupan manusia. Yang kedua, melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Kemudian ada ekstraksi informasi atau pola yang menarik, non-trivial, unknown, dan potentially useful dalam basic data dan berukuran besar. Nama lain dari data mining sendiri ada knowledge discovery in database, KDD, knowledge instruction, pattern analysis, information harvesting, business intelligence. Ekstraksi dari data ke pengetahuan. Yang pertama ada data, kemudian data itu fakta yang merekam dan tidak membawa arti. Kemudian yang kedua ada pengetahuan. Pola pengetahuan sendiri itu bisa diartikan pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari sebuah data. Apa itu data, kemudian apa itu informasi, dan apa itu pengetahuan. Data, informasi, pengetahuan. Kalau untuk data sendiri adalah segala fakta, angka, atau teks yang dapat diproses oleh komputer. Jenis data dilihat dari akumulasi pertumbuhan jumlah data dan basis data yang berbeda adalah yang pertama data operasional atau transaksional, yang kedua data non-operasional, terus ada metadata. Bisa dilihat di sini ada objek customer, penjualan atau siswa. Dari atributnya, contohnya bisa customer, bisa customer tersendiri itu ada ID customer, nama customer, kemudian alamat customer. Ini adalah atribut. Kemudian dari atribut tersebut ada kategori kualitatif. Dari sini ada nominal, kemudian ada ordinal. Kemudian dari atribut sendiri ada numerik. Kalau tadi kualitatif, ini ada kuantitatif. Kemudian di numerik kuantitatif itu ada interval, ada lagi rasio. Dan dari atribut discrete dan atribut continue, kalau atribut discrete hanya memiliki seperangkat nilai yang terbatas atau terhubung tak terbatas. Contohnya kayak kode pos, hitungan, atau kumpulan kata dalam kumpulan dokumen. Sering diwakili sebagai variabel integer. Contohnya atribut biner adalah khusus atribut distrik. Kemudian ada atribut continue. Memiliki bilangan real sebagai nilai atribut, contohnya suhu, tinggi, atau berat. Praktis, nilai sebenarnya hanya bisa diukur dan diwakili dengan menggunakan jumlah digit yang terbatas. Atribut continue biasanya diwakili sebagai variabel floating point. Ada 3 jenis data set berdasarkan golongan. Yang pertama record, metrik data, data transaksi, data dokumen. Yang kedua graph, itu kayak World Wide Web, struktur molekul. Yang ketiga ada order data, seperti data spasial, data temporal, data sekuensial, data urutan generik. Kalau untuk data transaksi sendiri, setiap record transaksi itu melibatkan satu set item yang biasanya menyertakan nomor identitas transaksi, misalnya kumpulan produk yang dibeli oleh seorang customer selama 1 kali belanja dan dikategorikan 1 kali transaksi atau disebut juga dengan market basket. Kemudian ada data temporal, adalah data yang objeknya memiliki atribut yang mewakili pengukuran yang diambil dari waktu ke waktu. Di sini ada yang buka data mining.
dan ada yang data mining. Kalau untuk data mining sendiri itu misalnya kalau ini yang bukan data mining, pencarian informasi tertentu di internet, pencarian data medis untuk menganalisis catatan penyakit pasien, kemudian pembuatan laporan tahunan penjualan perusahaan. Nah, untuk data mining sendiri itu pengelompokan informasi yang mirip dalam konteks tertentu pada hasil pencarian, kemudian penelitian medis mencari cara pengelompokan data penyakit pasien berdasarkan data diagnosis, umur, dan alamat, pemanfaatan data penjualan perusahaan untuk mendapatkan pola prediksi stok yang sebaiknya disediakan pada tahun berikutnya. Untuk hubungan data mining dengan bidang ilmu lain, bisa kesamaan bidang data mining dengan bidang statistik itu penyampelan, estimasi, pengujian, hipotesis. Ini sebuah proses dalam knowledge discovery from data atau KDD. Proses dalam KDD sendiri, yang pertama pembersihan data, ada pengintegrasian data, seleksi data, transformasi data, data mining, evaluasi pola, presentasi pengetahuan. Ada proses dalam KDD yang pertama dari himpunan data, kemudian metode data mining, yang ketiga pengetahuan, yang keempat evaluasi. Berikut pekerjaan dalam data mining. Baik, sekian terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.